Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Di channel ini kita bahas tentang investasi saham. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang beberapa bias-bias dalam psikologis. Nah, seringkali dalam investasi saham ini bukan soal hanya analisa-analisa atau membaca sekian banyak report atau memahami satu atau dua institusi tertentu, itu memang bagus. Tapi seringkali hal yang membedakan itu juga adalah ketika kita mengambil keputusan, mengambil decisions. Nah, otak kita itu punya banyak sekali bias-bias dalam pengambilan keputusan yang seringkali membuat kita itu salah ambil keputusan. Saya misalnya kasih contoh kayak gini. Let's say ada dua barang ya, buku sama pulpen. Harga buku sama pulpen ini harganya 110.000. Oke, jadi dua buku sama pulpen harganya 110.000. Harga buku itu 100.000 lebih besar daripada harga pulpen. Berapakah harga pulpen? Kalau Anda jawab harga pulpennya 10.000, Anda baru saja terkena yang namanya psikologis bias. Jadi Anda berpikir dengan cepat, oh udah pasti harga pulpennya 10.000. Kalau harga pulpennya 10.000, ya berarti kan harga bukunya 110.000, kan 100.000 lebih besar. Nah, berarti kan totalnya 120.000. Harga pulpennya sebenarnya adalah 5.000. Ya, harga pulpen itu 5.000, harga bukunya 105.000. 100.000 lebih besar. Jadi totalnya tetap 110.000. Nah, ini kalau teman-teman pelajari, ya sebenarnya otak manusia itu mengutip dari buku Thinking Fast and Slow-nya Daniel Kahneman. Otak manusia itu punya dua cara berpikir. Pertama adalah cara berpikir yang sistem satu, yaitu intuitive thinking yang barusan tadi. Ya, jadi cara berpikir ini cepat, otomatis ya, dan juga emosional. Jadi seringkali men-trigger itu. Kalau misalnya sekian kita dipaksa untuk memilih keputusan cepat, biasanya ya otak intuitif kita yang akan bekerja. Yang kedua adalah rational thinking. Sistem 2 itu lebih rational. Jadi lebih memperhitungkan, lebih metodikal, lebih runtut ya. Jadi dua cara berpikir. Nah, kenapa kita jadi investor harus tahu ini? Karena kalau misalnya kita selalu mengandalkan otak satu yang intuitif tadi, kita akan selalu mengambil keputusan yang emosional ya, karena otak satu itu cepat, otomatis sama emosional. Kalau misalnya kita mengandalkan itu, misalnya kita nonton berita, kita baca apa tentang ada orang yang bilang saham kita jelek segala macam. Kalau kita ke-trigger emosinya, kita akan mengambil keputusan yang salah, yaitu otak satu. Yang otak satu itu memang dibutuhkan memang, tapi bukan buat mengambil keputusan finansial ya. Jadi sekali lagi, dia dibutuhkan tapi bukan digunakan untuk mengambil keputusan finansial. That's why seringkali ketika dalam investasi kita jangan dengar intuisi kita, karena intuisi kita itu bisa jadi salah, karena intuisi kita itu di rute yang pertama, yaitu fast, automatic, sama emosional. Jadi kita jangan dengerin itu. Yang kita lakukan adalah kita rational. Ya, kita harus rational, tunggu dulu, slow down dulu, kita pelajari dulu. Nah, jadi itu. Jadi bias-bias yang psikologis ini tidak peduli Anda tuh siapa, apakah Anda ada sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, tidak peduli Anda laki-laki atau perempuan, tidak peduli background Anda seperti apa, termasuk saya dan Anda, kita semua akan rentan terkena bias-bias yang psikologis. Jadi di video ini kita akan jelasin ada 6 jenis bias-bias psikologis. Sebenarnya ada banyak, cuma saya akan jelasin 6 dulu, dan bagaimana cara kita untuk menghindari atau cara kita untuk menanggulanginya supaya kita tidak terjebak dalam psikologis bias itu. Nah, yang pertama adalah outcome bias. Jadi outcome bias itu adalah bias psikologis di mana kita menilai sebuah keputusan itu benar atau salah hanya dari resultnya. Jadi kita cuma lihat hasilnya tanpa lihat proses pengambilan keputusannya. Kalau dengan kata lain kita hanya peduli sama hasilnya, kualitas dari pengambilan keputusannya itu kita tidak peduli. Jadi misalnya saya kasih contoh kayak gini. Misalnya ada teman Anda nih bilang kepada Anda, oh saham A bagus ya, tanpa Anda peduli alasannya apa, dan ternyata saham tersebut naik 300%. Lalu Anda berpikir, wah teman gua nih sakti juga. Dia next time gua mau tanya dia mau beli saham apa deh. Karena kalau terakhir dia untungnya besar. Ya Anda nggak peduli dengan proses bagaimana kenapa dia bilang saham A bagus. Ya Anda hanya lihat, oh yang dia bilang harganya naik. Ya bisa jadi itu hoki doang ya. Tapi Anda lihat, oh yang dia bilang tuh harganya naik. Jadi Anda berpikir bahwa orang ini udah pasti sakti, jadi Anda ikutin. Nah, jadi kalau kita terkena outcome bias, ya kita hanya peduli pada hasilnya tanpa peduli bagaimana caranya dia mengambil keputusan. That's why kalau teman-teman pernah dengar yang penting cuan, ya orang bilang, "Udah mau pakai apa yang penting cuan." Yaitu outcome bias, ya. Tanpa peduli dia mengambil keputusan seperti apa, dia mau beli sahamnya dengan cap-cip-cup doang, ya, tanda saham itu naik, nggak peduli, yang penting harganya naik. Nah, kita kan jadi investor nggak pengen kayak gitu kan. Kita pengen beli yang memang menawarkan margin of safety yang besar, jadi kita mau pegang pun nyaman gitu. Nah, itu kalau misalnya kita mau kayak gitu, ya kita jangan hanya dengerin orang yang mengatakan bahwa yang penting cuma pakai metode apa aja boleh gitu. Ya harus lihat lagi bagaimana dia mengambil keputusan atau bagaimana analisanya untuk dia bisa menjelaskan kenapa saham itu bagus. Ya, jadi itu pertama. Nah, yang kedua adalah availability heuristic bias. Jadi ini adalah bias dan psikologis di mana kita semakin sering kita lihat atau available
ya, kita melihat sesuatu misal di berita, semakin sering diberitakan, kita semakin merasa percaya bahwa hal itu akan terjadi pada kita. Jadi misalnya, saya kasih contoh, kalau misalnya kita tiba-tiba nonton atau baca berita ya, ada berita tentang terorisme, mendadak kita jadi was-was. Ya, mendadak kita jadi was-was akan terjadi terorisme. Ya, mendadak kita jadi beli apalah peralatan keamanan segala macam, misalnya kayak gitu contoh ya. Mendadak kita nggak pengen keluar ke tempat-tempat ramai karena kita takut ada terjadi terorisme. Padahal kalau misalnya kita berpikir secara statistik ya, sebenarnya kemungkinan kita mati karena teroris itu memang ada, tapi kecil sekali kemungkinan kita mati karena teroris. Lebih mungkin kita diseruduk sapi daripada mati karena teroris. Lebih mungkin kita kejatuhan pohon kelapa daripada kita mati ditembak sama teroris. Nah, itu availability heuristic bias. Jadi kayak semakin sering kita lihat, semakin kita merasa itu real. Ya, semakin kita merasa itu real bagi kita. Padahal mungkin ya memang itu real di tempat lain, tapi di kita belum tentu. Saya kasih contoh misalnya dalam investasi saham. Ya, jadi misalnya kita sering banget lihat saham A itu di banyak berita. Ya, di koran di-mention, di sosmed di-mention, di TV di-mention, semuanya di-mention. Dia bilang mau inovasi segala macam. Kita berpikir, wah ini sahamnya menarik karena semakin banyak orang mention, semakin orang tahu, harganya akan naik. Padahal belum tentu. Kan kita ketika berinvestasi itu bukan hanya, oh lihat dia ada di mana-mana gitu kan. Tapi kita melihat dia bisa ngasilin duit berapa dan harga yang kita bayar itu berapa. That's why value kita dapat itu berapa. Ya, that's the way to invest. Jadi kita bukan hanya semakin melihat yang sudah di-mention banyak orang lalu kita merasa bahwa itu adalah investasi yang bagus. Seringkali juga tidak seperti itu. Nah, berikutnya adalah survivorship bias. Jadi ini adalah mental error atau psychologist bias di mana kita hanya fokus pada project atau orang-orang yang sukses saja tanpa melihat yang bad story-nya itu seperti apa. Jadi ini sebenarnya contoh yang terkenal dari dunia militer. Jadi waktu Perang Dunia Kedua itu ada seorang ahli statistik yang di-hire sama militernya Amerika, yaitu namanya adalah Abraham Wolf. Jadi dia bekerjasama dengan militer Amerika untuk karena pesawat Amerika tuh seringkali ditembak dan ada yang jatuh. Ya, jadi selama ini metode yang militernya lakukan itu adalah dia lihat pesawat yang balik ke base-nya, dia lihat di mana ditembakin, habis itu di bagian ditembakin dia pasang armor yang lebih tebal. Ya, jadi metode kayak gitu. Nah, setelah si Abraham Wolf ini melihat dan mempelajari, Abraham Wolf mengatakan bahwa yang di-reinforce, yang dipertebal armornya jangan di tempat yang pesawatnya tuh udah balik. Jadi misalnya pesawatnya balik, ditembakin di sayapnya, kita reinforce sayapnya. Yaitu pesawat yang ditembakin dan berhasil balik. Kalau kita reinforce kan berarti ya tanpa perlu di-reinforce dia berhasil balik gitu loh. Dan Abraham Wolf bilang bahwa yang di-reinforce seharusnya adalah bagian pesawat yang tidak ditembaki. Karena yang ditembaki itu udah jatuh. Karena kalau pesawatnya udah balik dan kita lihat tempatnya itu kosong, artinya kan tempatnya itu nggak ditembakin kan. Makanya dia bisa balik gitu. Nah, jadi dengan cara ini, dengan dibalik aja, Abraham Wolf ini berhasil membantu militer Amerika untuk menyelamatkan banyak pesawat. Jadi kita bukan hanya lihat orang-orang yang sukses saja dari investasi saham, kita bukan hanya lihat kisah-kisah sukses saja, tapi kita juga pelajari kisah gagalnya orang tuh seperti apa, supaya kita hindari. Ya, kita jangan ikutin yang gagal. Ya, ikutin yang sukses oke lah boleh. Tapi kita jangan lihat itu saja, kan ada juga yang gagal ngikutin cara itu loh. Nah, kita lihat orang yang gagal ngikutin cara itu tuh dia gagalnya kenapa? Nah, misalnya dia over leverage. Jadi kayak misalnya dalam kisahnya Warren Buffett, Charlie Munger sama Rick Warren. Dia dulu tuh ada 3, ya mereka bertiga. Warren Buffett, Charlie Munger sama Rick Warren. Jadi ketika di awal-awal karirnya Buffett, mereka bertiga tuh kemana-mana bareng. Ya, mereka invest segala macam itu bareng. Tiga-tiga ini sama-sama hebat. Tapi kita kenal cuma Buffett sama Munger. Kita nggak pernah dengar namanya Rick Warren kan. Nah, ceritanya Rick Warren itu adalah dia ke wipe out karena dia pakai leverage terlalu besar. Ya, pakai leverage terlalu besar dan ketika market itu crash, dia harus bayar marginnya, dia harus jual saham Berkshire-nya ke Buffett. Kalau misalnya pada saat itu dia tidak over leverage, dia sampai sekarang masih pegang Berkshire-nya, dia masih salah satu orang terkaya. Tapi sekarang kan enggak, kita nggak pernah dengar namanya, jarang sekali kita dengar. Jadi yang kita bisa ambil dari kisah itu adalah jangan over leverage, karena meskipun Anda temannya sama orang-orang hebat ya, tapi Anda over leverage ketika marketnya turun, ya Anda wipe out. Nah, jadi kita bukan hanya ikutin value investing-nya, tapi kita juga pelajari orang yang gagal pakai value investing itu gagalnya kenapa. Nah, kita jangan ikuti. Nah, berikutnya adalah FOMO atau fear of missing out. Jadi fear of missing out ini ya teman-teman sudah tahu lah ya, ini lebih ke social pressure. Jadi kayak kita lihat di sosmed, kita lihat teman-teman kita yang tiba-tiba mendadak untung besar dari pasar saham atau dari segala macam, kita FOMO, kita pengen juga ya, akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, kalau misalnya kita ikut-ikutan itu bahaya sekali dalam investasi, dan saya udah nggak perlu jelasin efeknya seperti apa. Dan biasanya triggernya orang FOMO itu adalah triggernya tuh dia posting sosmed untuk flexing. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan yang kayak gitu, ya teman-teman harus jangan langsung mengambil keputusan investasi hanya karena habis liatin orang flexing atau posting di sosmed, karena itu berpotensi Anda lagi FOMO. Jadi jangan lakuin kan, ya, Anda skip calm dulu baru Anda make decision. Jadi jangan langsung. Nah, berikutnya adalah
gambler's fallacy. Jadi ini adalah tendensi di mana orang berpikir bahwa kejadian di masa depan itu berhubungan dengan kejadian sebelumnya yang sudah terjadi. Ya, karena sudah terjadi terus-menerus. Ya, ambil contoh gini, misal kita ambil toss coin gitu ya. Kita toss coin. Koin kan ada gambar, ada angka. Toss angka terus. Terus Anda disuruh pilih. Nextnya angka apa gambar? Anda mungkin akan bilang gambar. Kenapa? Karena sebelumnya sudah angka terus. Anda berpikir bahwa kalau udah angka terus, nextnya pasti gambar nih. Padahal chance-nya berikutnya itu tetap gambar sama angka. Ya, Anda kenapa Anda yakin banget pilihnya gambar? Nah, jadi contoh dalam di pasar saham adalah saya juga sering lihat orang tuh, dia lihat harganya sudah turun. Oh, ini turunnya udah turun terus. Saatnya beli nanti dia bisa naik. Belum tentu, bisa jadi dia turunnya lebih dalam lagi. Ya, jadi gambler's fallacy adalah kita mengambil sebuah keputusan karena kita melihat event di masa lalu ini sudah beruntun seperti ini, berikutnya pasti akan event yang berbeda. Padahal bisa jadi event yang di masa depan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan event sebelumnya. Ya, jadi bisa jadi kayak contoh toss coin tadi, bisa jadi chance-nya tetap 50-50. Dalam contoh kasus saham yang turun terus tadi, bisa jadi chance-nya tetap harga sahamnya turun. Kenapa? Karena misalnya fundamentalnya sudah berubah atau fundamental memburuk. Chance untuk dia turun ya lebih besar lagi. Jadi jangan kita merasa bahwa sudah turun terus, ini sudah pasti akan stop, dia akan naik. Sama seperti sahamnya ketika naik. Ketika turun kita merasa bahwa ini sudah selesai, akan turun. Bisa jadi dia bisa naik lagi, bisa turun lagi. Jadi kita harus lihat fundamentalnya, apakah harganya itu masih menawarkan good value nggak dengan kinerja perusahaan. Jadi kita jangan, karena kita seringkali nggak sadar kita terkena gambler's fallacy ini, karena kita melihat dia udah naik terus, nggak mungkin naik lagi, pasti dia turun. Nah, itu gambler's fallacy. Jadi harus lihat, bukan hanya lihat recent events-nya, tapi juga lihat kondisinya ya. Kita juga lihat fundamental seperti apa biar nggak terjebak. Nah, berikutnya adalah yang namanya confirmation bias. Jadi confirmation bias ini dimana kita tuh kita hanya mau dengerin hal-hal yang mengkonfirmasi belief kita, atau yang lebih parah lagi, kita menginterpretasikan, atau ketika kita membaca atau kita mengkonsumsi informasi, kita menginterpretasikan informasi tersebut dipaksa in a way menurut sesuai dengan belief kita, meskipun yang di tulisan itu atau di informasi tersebut bisa jadi memiliki arti yang berbeda. Jadi kita memaksa belief kita bahwa ini meng-reinforce kita punya belief. Nah, kalau misalnya kita sudah terkena bias ini, itu bahaya sekali karena kita bisa jadinya buta ya, atau dalam case itu kita bisa sangat-sangat radikal. Nah, kita jangan terkena confirmation bias. Misalnya saya kasih contoh, misalnya kita percaya bahwa mengkonsumsi lemak itu bisa membuat kita gendut. Nah, saya yakin Anda nggak akan cari informasi benefit dari mengkonsumsi lemak ya, karena Anda sudah punya belief bahwa mengkonsumsi lemak akan membuat kita gendut. Padahal ya lemak sebenarnya banyak benefit lainnya. Tapi kan intinya dari kenapa bisa gendut, karena kalori yang kita masuk lebih besar daripada kalori yang keluar ya, terlepas dari kalorinya itu masuk dalam bentuk apapun gitu kan. Jadi kita nggak akan mencari positive benefit dari hal-hal yang kita anggap buruk gitu loh. Nah, kalau kita terkena bias ini itu sangat-sangat berbahaya karena kita benar-benar buta lah dalam mengambil keputusan. Dalam investasi saham misalnya, saya pernah mengulas tentang saham Astra. Ya, saya pernah mengulas tentang saham Astra. Jadi saya mengulas tentang kompetitornya, saya mengulas tentang bisnis prosesnya segala macam. Cuma mungkin ada yang membaca ya, ini setelah diskusi sama saya, ada yang membaca, dia dari awalnya believe bahwa Astra ini sedang terkena kompetisi yang ketat dari berbagai brand lain. Memang yes, ya ada kompetisi yang baru segala macam. Tapi dalam tulisan yang saya bikin tentang Astra tersebut adalah saya membreakdown segmen mobilnya Astra, bukan hanya Astra as a whole, tapi segmennya ada yang LCGC, ada yang di atas sekian cc ya. Mobilnya itu kan masing-masing kan punya segmen-segmen tertentu. Di setiap segmen tersebut Astra masih dominan. Dan kalau misalnya ada kompetitor baru masuk, dia bisa masuk ke segmen yang mana ya? Dia nggak mungkin masuk ke semua segmen. Pasti dia masuk ke satu segmen atau dua segmen di mana di situ sudah ketat. Saya tulis seperti itu, saya mengatakan bahwa sebenarnya secara kompetisi Astra ini ya kuat gitu loh. Tapi karena dia dari awal sudah believe bahwa Astra akan diserang oleh kompetitor, dia merasa bahwa tulisan saya mengkonfirmasi belief dia bahwa kompetisi di sektor otomotif itu sangat-sangat kuat. Jadi kalau misalnya kita terkena bias ini, kita bisa bahaya banget karena kita menginterpretasikan informasi yang kita terima itu harus sesuai dengan belief kita. Nah, kalau misalnya kita ini itu sangat-sangat berbahaya karena kita bisa mengambil keputusan yang salah. Nah, terus dalam case lain misalnya kita sudah punya sahamnya, saham apapun itu. Kalau ada berita-berita yang bagus, kita itu lebih percaya bullish stories dibandingkan dengan bearish stories. Seringkali seperti itu. Ya, ketika misalnya ada yang bagus-bagus, kita lebih sering
merasa bahwa oh ya memang bagus ya, karena kita lebih percaya bull storiesnya dibandingkan bearish stories. Karena kita sudah punya barangnya. Coba habis itu kita jual, misalnya kita jual, kita pasti akan lebih percaya bearish storiesnya. Nah, jadi sebagai investor kita stay rational, kita lihat dua sisi, ada yang bagus ada yang buruk, kita terima supaya kita apa? Supaya kita nggak terjebak dengan bias ini. Karena kalau misalnya kita terjebak dengan bias ini, kita bisa mengambil keputusan sangat-sangat salah. Nah, jadi bagaimana caranya kita defend ya terhadap cognitive bias ini, psikologis bias ini? Pertama, kita sadari bahwa ada bias-bias psikologis kayak gini loh. Jadi kalau misalnya kita selama ini nggak pernah tahu, ya kita nggak akan pernah bisa defend. Tapi kalau misalnya selama kita nonton video ini teman-teman tahu, ya setelah nonton video ini teman-teman sudah tahu, ya teman-teman jadi sadar, oh ada bias-bias psikologis ini. Yang kedua adalah pay attention. Jadi perhatikan cara Anda berpikir dan cara Anda mengambil keputusan. Coba Anda pikir, apakah Anda mengambil keputusannya karena out of fear, tergesa-gesa, rush? Ya kalau misalnya iya, berarti Anda terkena, kemungkinan besar Anda terkena bias, pasti Anda terkena bias. Karena kalau misalnya Anda mengambil keputusan terburu-buru, fear segala macam, itu otak yang bekerja adalah otak yang rute nomor 1 tadi, yang intuitif ya, dimana Anda merespon karena fear. Kita butuhkan adalah mengambil keputusan rational. Ya kita harus menunggu dulu, kita membaca dulu, kita hitung dulu. Itu yang kedua, kita pay attention, kita sadar, perhatikan cara kita berpikir dan kita mengambil keputusan. Yang ketiga adalah self talk ya, jadi ngomong sama diri sendiri, selalu bertanya sama diri. Jadi jangan autopilot. Jadi ketika kita mengambil keputusan jangan yang autopilot. Autopilot misalnya kita nyetir gitu ya, kita ada mobil di depan rem mendadak, kita nggak mikir, kita bisa langsung injak rem. Nah itu autopilot. Tapi dalam mengambil keputusan investasi especially, kalau kita autopilot ya jadinya kita pasti mengambil keputusan hanya based on emotion. Jadi 3 ya, sadari, kemudian pay attention, sama self-talk ya, refleksi. Jadi itu dulu 6 bias-bias psikologis dalam investasi. Kalau misalnya teman-teman suka konten yang cara berpikir kayak ini, saya ada video lain, yaitu kita membahas 3 cara berpikir, 3 mental models dari Charlie Munger. Teman-teman bisa klik link di sini.